Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Di video kali ini aku akan kembali membahas tentang kerajaan Inggris karena kayaknya banyak nih ya historita di rumah yang ngefans sama sejarah kerajaan Inggris. That's true. Yeah, that's true. That's true. Oke, baiklah, ini karena ada yang request aku untuk bahas tentang William the Conqueror, so here it is. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. William ke-1 atau biasanya dikenal sebagai William Sang Penakluk adalah orang Norman pertama yang menjadi Raja Inggris. Dia memerintah dari 1066 sampai kematiannya pada tahun 1087. William lahir di Falaise, suatu kota di Normandia, Prancis. William Sang Penakluk memimpin penyerangan orang-orang Normandia, Bretagne, Flandria, dan Prancis terhadap Inggris. Karena klaimnya bahwa Edward Sang Pengaku sebelum meninggal telah menjanjikannya menjadi penerus tahta Inggris. Tetapi Harold Godwinson juga mengklaim tahta tersebut, sehingga menyulut terjadinya pertempuran di Hastings. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Harold kalah setelah menang di Stamford Bridge menghadapi Normandia. William pun menjadi Raja Inggris saat ia telah memenangkan pertempuran Hastings pada 1066. William menikah dengan Matilda dari Flandria pada 1053. William meninggal saat dia berada di Rouen, Prancis akibat luka yang dideritanya karena jatuh dari kuda. Dia pun kemudian digantikan putranya, William kedua dari Inggris. William lahir pada 1027 atau 1028 di Falaise, sebuah kota di Normandia, Prancis. Kemungkinan besar menjelang akhir 1028. Dia adalah satu-satunya putra Robert ke-1, Adipati Normandia, putra Duke Richard II. Ibunya, yaitu Herleva, adalah putri dari Fulbert of Falaise. Dia mungkin anggota rumah tangga dukal, tapi tidak menikah dengan Robert. Sebaliknya, dia kemudian menikah dengan Herluin de Conteville dan memiliki dua putra, yakni Odo dari Boyup dan Robert dari Pangeran Mortain, dan seorang putri yang namanya tidak diketahui. Robert juga memiliki seorang putri, yaitu Adelaide Normandy dari perempuan lain. By the way, ini kalau misalnya ada salah ya dalam pronunciation-nya, mohon maaf ya Wak. Maklumlah, saya kan bukan orang Perancis gitu. Cari di YouTube juga pronunciation-nya beda-beda. Jadi ya udahlah ya, mudah-mudahan kalian juga masih bisa menikmati video ini. Dan kalau misalnya ada nih yang paham-paham bahasa Perancis gitu, dikoreksi aja di kolom komentar. Okay. Nah, meski statusnya bukanlah anak sah dari hasil pernikahan, namun William adalah satu-satunya putra Robert ke-1, yaitu Pangeran Normandia. Robert meninggal dunia tahun 1035 tatkala dalam perjalanan pulang berziarah ke Darussalam. Sebelum keberangkatannya, dia sudah menunjuk William sebagai ahli warisnya. Jadi pada umur 8 tahun, William sudah menjadi Pangeran Normandia. Jauh dari jaminan buatnya memperoleh kedudukan yang enak dan mewah, justru pengangkatan tersebut membuat kedudukan William menjadi rumit karena dia tidak lebih dari seorang anak kecil yang mesti mengepalai orang-orang yang lebih tua dari usianya. Maka nggak heran ya jika ambisi orang-orang tersebut lebih menonjol daripada kesetiaannya. Salah satu buktinya adalah 3 pengawal William telah dengan sangat kejam, dan bahkan guru William ini batang lehernya. Dengan bantuan Raja Prancis Henry ke-1, William beruntung bisa terus dapat melihat sinar matahari di tahun-tahun awal hidupnya, karena nasibnya belum seburuk pengawal pribadi ataupun gurunya. Tahun 1042, saat William ini telah mencapai umur belasan tahun, dia pun diangkat menjadi perwira militer kehormatan. Semenjak itu, dia memiliki peranan pribadi dalam peristiwa-peristiwa politik. Terjadilah serentetan pertempuran melawan para penentang feodal Normandia yang pada akhirnya dapat dimenangkan William yang memantapkan kedudukannya.
Tahun 1064, dia berhasil menaklukkan Maine, provinsi tetangganya, dan di tahun 1064 dia juga berhasil diakui selaku penguasa Britania, juga provinsi tetangga yang lainnya. Dari tahun 1042 hingga 1066, Raja Inggris adalah Edward, sang penerima pengakuan. Karena Edward tidak memiliki satu orang pun anak laki-laki, sehingga banyak rencana gerakan untuk mengganti kedudukan kerajaan Inggris. Dari sudut hubungan darah, tuntutan William menggantikan Edward adalah sangat lemah ya. Ibu Edward adalah adik perempuan kakek William. Tetapi di tahun 1051, Edward menjanjikan William untuk menjadi penggantinya. Tahun 1064, Pangeran Harold Godwin yang paling kuat di Inggris dan sahabat karib serta ipar Edward masuk dalam genggaman William. William memperlakukan Harold sebagaimana mestinya, tetapi menahannya sampai dia angkat sumpah untuk dukungan tuntutan William memperoleh mahkota kerajaan Inggris. Banyak orang beranggapan sumpah model todongan semacam ini tidak memiliki legalitas dan ikatan moral. Harold pun beranggap demikian. Nah, ketika Edward meninggal pada tahun 1066, Harold Godwin menuntut mahkota kerajaan Inggris untuk dirinya sendiri dan sebuah badan yang namanya Witan memilihnya jadi raja baru. William yang ambisinya berkobar-kobar dan murka kepada Harold karena melanggar sumpah, mengambil keputusan menyerbu Inggris untuk merebut tahta dengan kekerasan senjata. William menghimpun armada dan angkatan bersenjata di pantai Prancis, dan di awal Agustus 1066 dia sudah siap mengangkat sauh. Tetapi ekspedisi itu ditunda beberapa minggu menunggu meredanya angin buruk dari utara. Sementara itu, Raja Norwegia Harald melancarkan serangan terpisah terhadap Inggris melintasi Laut Utara. Harold Godwin menyiagakan pasukannya di sebelah selatan Inggris siap menghadapi serangan William. Dengan demikian, dia harus mengerahkan pasukannya ke sebelah utara Inggris untuk menghadang serangan orang-orang Norwegia. Tanggal 25 September, dalam pertempuran di Stamford Bridge, Raja Norwegia tewas beserta bala tentara yang kocar-kacir. Dua hari kemudian, angin berubah di Selat Kanal dan William bergegas mengerahkan pasukannya ke Inggris. Mungkin sebaiknya Harold membiarkan William bergerak menuju arahnya, atau sedikitnya mengistirahatkan prajuritnya secukupnya sebelum terjun ke medan pertempuran. Tetapi yang dilakukannya malah kebalikannya. Dia segera menggerakkan pasukannya kembali ke selatan menghadap William. Kedua angkatan bersenjata bertemu tanggal 4 Desember 1066 dalam sebuah pertempuran terkenal di Hastings. Di ujung hari itu juga, pasukan berkuda dan pemanah William sudah mampu memporak-porandakan kekuatan Anglo-Saxon. Menjelang turunnya malam, Raja Harold sendiri dan saudaranya lebih dulu dalam pertempuran itu, dan tidak ada pemimpin Inggris tersisa yang punya bobot dan wibawa membentuk pasukan baru atau melawan tuntutan William atas mahkota kerajaan. William pun kemudian dinobatkan di London pada hari Natal. 5 tahun kemudian, terjadilah pemberontakan yang terpencar-pencar, tetapi bisa diberantas oleh William. William menggunakan dalih pemberontakan ini sebagai alasan menyita semua tanah di Inggris dan mengklaim bahwa semua tanah itu adalah milik pribadinya. Banyak dari tanah-tanah itu kemudian dibagi-bagikan kepada pengikut-pengikut orang Norwegianya yang menguasai tanah itu dalam kondisi feodal selaku vasalnya. Akibatnya, seluruh aristokrasi Anglo-Saxon ditanggalkan dan diganti oleh orang-orang Norwegia. William senantiasa merasa dan berlagak dialah Raja Inggris yang absah, dan selama masa hidupnya sebagian besar lembaga-lembaga Inggris dipertahankan sebagaimana adanya tanpa perubahan. Karena William berkepentingan memperoleh informasi menyangkut apa yang jadi miliknya, dia pun memerintahkan dilaksanakannya sensus terperinci menyangkut penduduk dan harta benda. Hasil sensus itu dicatat dalam sebuah buku besar yang disebut Domesday Book
yang merupakan sumber informasi historis yang sangat berharga. Naskah aslinya pun masih ada hingga saat ini ya teman-teman, dan tersimpan di kantor pencatatan umum di London. William menikah dan memiliki 4 orang putra dan juga 5 orang putri. Dia meninggal pada tanggal 9 September 1087, sekitar umurnya 58 atau 59 tahun, di Biara Saint Gervais, kota Rouen, Normandia, Prancis Utara, dan dikuburkan di Saint-Étienne-de-Saint, Prancis. Tapi guys, ada cerita menarik nih tentang pemakaman William. Jadi, ketika hendak dikebumikan, tiba-tiba jenazah William the Conqueror ini meledak. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi ketika dia ini masih hidup, dia ini sering banget makan makanan yang gak sehat sama sekali. Nah, pada tahun 1087, saat sedang berperang melawan putranya sendiri, William pun terluka parah. Kuda yang dia tunggangi tiba-tiba memberontak, dan tubuh sang raja yang berat membuat pelana kuda yang akan dia naiki terdorong ke perut William yang buncit dan menusuk ususnya. Selama 6 minggu, dokter pada saat itu tidak bisa melakukan operasi apa-apa ya untuk menyelamatkan usus sang raja. Dan akhirnya, William sang penakluk pun meninggal dunia. Namun ternyata perjalanan William the Conqueror menuju pemakamannya tidaklah semudah itu. Hal ini dikarenakan ya William ini kurang dicintai oleh rakyatnya. Orang-orang yang melayani dia semasa dia masih hidup pun mengabaikan kematiannya. Pada saat pemakamannya, para orang terdekatnya yang awalnya mendampingi William di ranjang kematiannya segera melarikan diri tidak lama setelah kematiannya, meninggalkan William sendirian. Setelah beberapa lama, di mana tubuh William sang penakluk berbaring setengah telanjang di sebuah fasilitas medis di Rouen, Prancis, seorang akhirnya mengambil tugas itu. Namun, dikarenakan pembalseman tubuhnya ditunda begitu lama, jaringan tubuh William pun sudah mulai membusuk. Tapi untungnya seseorang yang mengurus jasad William tidak keberatan dan tetap membalsemnya. Meskipun masalah jasad William telah ditangani, tapi ternyata ada tantangan lain. Gereja tempat jasad William seharusnya dimakamkan berada di Caen, 70 mil dari Rouen, tempat William ingin dimakamkan, di Abbey of Homs, di mana istrinya Matilda of Flanders juga dimakamkan di sana. Namun perjalanan menuju sana sebagian besar hanya dapat ditempuh dengan perahu yang tentu saja merupakan jenis transportasi yang lambat. Pada saat utusan itu tiba di Caen, bakteri yang tumbuh di usus William yang terluka mulai meresap ke dalam rongga tubuhnya dan mengisinya dengan gas busuk. Dan yang bikin jadi lebih parah adalah pada saat kedatangan jasad tersebut, kebakaran pun terjadi di kota. Dan setelah itu, seorang pria tiba-tiba saja muncul dan menentang pemakaman tersebut dengan mengklaim bahwa gereja telah dibangun secara tidak sah di tanah miliknya. Pada saat pemakaman akhirnya benar-benar bisa dilakukan, which is udah berminggu-minggu ya setelah kematian William, panas sisa dari api kebakaran yang dikombinasikan dengan lamanya penguburan telah menyebabkan usus William membengkak hingga proporsi yang bahkan lebih besar daripada ketika masih hidup. Ketika para penggali kubur itu menurunkan jasad William ke dalam lubang di tanah, mereka menyadari bahwa mereka tidak memperhitungkan ukuran tubuh William yang membesar. Lubang itu terlalu kecil untuk bisa menampung jasad William, dan ketika mereka mencoba untuk memaksanya, tubuh itu pun meledak. Aduh guys, nggak bisa ngebayangin ya, kerumunan orang yang melayat itu terkena serpihan-serpihan daging jeroan yang telah membusuk, dan tentunya baunya pasti nggak enak banget gitu ya. Like, oh my god, pasti itu peristiwa yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka gitu ya. Jeroan-jeroan busuk raja mereka tiba-tiba kena tuh ke badan mereka. Tapi sisi positifnya adalah akhirnya jasad William ke-1 bisa masuk ke dalam kuburnya. Nah, itu dia ya sedikit cerita tentang William the Conqueror atau William sang penakluk, dan juga cerita dramatis tentang pemakaman beliau. That's all for today. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, boleh di komen di bawah ya, biar kita bisa saling sharing. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching you guys. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys. Jangan lupa di subscribe dong, subscribe ya. Akun gosip aja pada di subscribe. Kalau misalnya akun yang bahas-bahas sejarah yang agak bermanfaat dikit tuh, males di subscribe. Jangan kan subscribe like aja, enggak. Subscribe ya, makasih. Gitu ya, jadi nggak tahu dah, beda-beda gitu. Jadi ya udahlah ya.
mulai bisa menikmati. Apa ya kalau misalnya gimana bacanya? Dah, sekian.